Bapak Ibu, pada kesempatan kemarin ketika saya mengikuti apa namanya? Ada sedikit mantul Ibu. Kenapa ya? Gimana ya Pak? Ngerti nih Coba baru. mohon Bapak Ibu peserta yang lainnya di mute. Saya nggak ngerti. Masih ini nggak? Masih backsound nggak Bu? Udah nggak ya? Ya. Sudah nggak ya? Ya, Sudah kemarin ya? pada project idea saya mengambil sebuah project yaitu tentang Wine Power Cell Card, di mana Wine Power Cell Card ini adalah model STEM yang saya adaptasi dari engineering ya Bapak Ibu. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Ari. Mohon maaf, ini kurikulum vitae saya, tadi sudah dijelaskan jelas oleh Bu Ani. Nah, pertama mengapa harus pembelajaran STEM ya? Apa itu pembelajaran STEM? Saya mengambil dari bukunya Jolie bahwa STEM itu merupakan sebuah pendekatan interdisipliner yang tradisional ya, di mana pada pembelajaran STEM ini kita menggabungkan pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematik untuk mengintegrasikan ke dalam pembelajaran yang kehidupan nyata pengalamannya untuk peserta didik. Oleh karena itu tadi pun Pak Ari sudah menjelaskan bahwa inti dari STEM itu adalah pembelajaran berbasis masalah ya. Oleh karena itu STEM ini sangat relevan untuk peserta didik kita. Nah, seperti halnya kita ketahui bahwa akronim dari STEM itu tadi mulai dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, di mana ini adalah pendekatan yang fokusnya adalah pada keempat bidang ilmu tadi, di mana untuk hal ini keempat cabang ilmu ini diharapkan mampu mengembangkan critical thinking skill dan mampu meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, di mana sainsnya itu adalah studi tentang alam, termasuk fisika, kimia, dan biologi. Kemudian di dalam STEM berarti siswa nanti mampu menerapkan prinsip-prinsip sains dan pengetahuan teknologi serta teknik dan matematika untuk mengatasi tantangan yang dihadapi untuk memecahkan masalah dunia nyata tentunya. Kemudian dari T itu sendiri yaitu teknologi, bahwa kita selalu mengidentikan bahwa teknologi itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan media digital ya. Padahal kalau kita melihat secara definisinya bahwa teknologi itu adalah setiap inovasi atau perangkat yang dibuat oleh orang-orang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan manusia tentunya. Oleh karena itu, melalui STEM, siswa belajar bagaimana menggunakan teknologi, mengenali bagaimana teknologi baru dikembangkan, dan menganalisis bagaimana teknologi baru mempengaruhi kita dan orang lain. Jadi, tidak fokus kepada teknologi digital saja ya, karena banyak sekali hasil-hasil teknologi yang bisa kita manfaatkan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah engineering, di mana engineering itu adalah proses desain yang alamiah yang mampu mengintegrasikan dan menerapkan sains, matematik, dan teknologi. Oleh karena itu dalam pembelajaran STEM ini siswa nanti mempraktikkan teknik untuk menerapkan konsep dalam sains dan matematik dengan tujuan yang praktis, yaitu menciptakan produk atau prototipe dan model yang mereka yakini akan memecahkan masalah nyata tersebut. Dan yang keempatnya itu adalah matematika, di mana matematika dalam STEM itu mencakup semua hal, mulai dari aritmatika dasar hingga kalkulus. Oleh karena itu, dalam STEM nanti, siswa itu menggunakan kemampuan pemahaman matematikanya untuk menganalisis, menalar, dan menafsirkan solusi untuk memecahkan masalah dalam berbagai skenario dunia nyata. Jadi ini adalah pendekatan dari STEM itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, nah kenapa kita harus kenapa saya memilih pembelajaran STEM ya? Kenapa tidak pendekatan yang lain?
Nah, ini berdasarkan beberapa buku yang saya baca ini saya rangkum bahwa memang pembelajaran STEM itu adalah pembelajaran yang sangat relevan dengan tuntutan pendidikan saat ini, di mana STEM itu mampu mengembangkan kemampuan tuntutan zaman industri 4.0, di mana semuanya sudah serba digital ya Bapak Ibu. Kemudian semua anak-anak itu harus mampu berpikir kritis. Dan tujuan dari pembelajaran STEM itu sendiri adalah kreativitas dan kemampuan kerja. Karena mau tidak mau, kita mencetak siswa-siswi kita itu adalah supaya nantinya mereka mampu hidup di dunia kerja tentunya. Oleh karena itu dalam STEM ini banyak sekali keterampilan abad 21 yang dikembangkan. Seperti halnya tadi yang diungkapkan oleh Pak Ari, itu ada literasi skill, ya ada kemampuan banyak. Jadi bahwa di abad 21 ini nanti siswa-siswi kita itu harus mampu memecahkan masalah. Yang kedua tentunya literasi STEM dalam menggabungkan beberapa pengetahuan untuk menyelesaikan satu masalah. Karena tadi seperti yang Pak Ari ungkapkan, satu masalah itu tidak hanya bisa diatasi hanya oleh satu mata pelajaran saja. Tentunya membutuhkan mata pelajaran yang lainnya yang terintegrasi tentunya. Dan yang ketiga adalah keterampilan abad 21 yang dikembangkan dari pembelajaran STEM adalah inovasi. Selain itu ada kreativitas, keterampilan komunikasi kompleks, dan yang paling penting adalah kolaborasi, kerjasama, dan berpikir kritis. Nah, itulah yang dikembangkan dari pembelajaran STEM. Oleh karena itu, beberapa ahli pun berpendapat bahwa memang STEM ini sangat sesuai dengan tuntutan abad 21. Kemudian bagaimana cara kita mengajarkan STEM? Nah, ini menjadi sebuah langkah saya dalam membuat pembelajaran STEM itu adalah STEM. Mungkin ini juga beberapa narasumber fasilitator STEM Holy Community sudah menjelaskan. Ini ada beberapa hal yang saya adopsi dari beberapa fasilitator lainnya. Ini yang pertama saya lakukan adalah tentunya saya harus menentukan KD matematika dan IPA. Ya Bapak Ibu, karena memang khususnya di SD, khususnya di Indonesia, itu mata pelajaran yang ada kan baru matematika dan IPA. Engineering kan tidak ada ya. Kemudian kita intinya harus sesuai dengan KD matematika dan IPA-nya. Kemudian yang kedua menentukan project STEM. Biasanya saya suka searching gitu Bapak Ibu, project STEM yang menarik, yang kira-kira relevan dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Tadi salah satunya adalah di teachengineering.com ya, .org maksud saya. Itu banyak sekali situs-situs yang bisa kita lihat sebagai yang bisa kita adopsi untuk pembelajaran STEM. Kemudian yang tahap yang ketiga adalah menentukan masalahnya. Karena tadi salah satu ciri dari pembelajaran STEM adalah berawal dari masalah, sehingga anak nanti mampu memecahkan masalah dengan suatu produk atau prototipe yang akan mereka kembangkan. Kemudian yang keempat, tentunya menentukan kriteria proyek ya, supaya anak itu pembelajarannya lebih terarah. Jadi kita harus menentukan kriteria proyek yang dihasilkan. Mau seperti apa proyeknya agar semuanya sama dengan tes yang akan. Kemudian yang kelima tentunya membuat lesson plan dengan memperhatikan engineering design process atau EDP-nya. Bapak Ibu banyak sekali ya model-model EDP yang bisa kita adopsi. Ya, kemudian kalau saya ini menggunakan EDP yang yaitu identifikasi masalah, lalu ajukan pertanyaan untuk memahami permasalahan dengan lebih baik. Yang kedua, brainstorming ide atau imagine, yaitu brainstorming ide-ide tentang bagaimana memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, plan, pilih salah satu ide dan rencanakan cara membuat solusinya. Yang keempat, create, yaitu dapatkan bahan yang diperlukan dan buat solusinya. Kemudian yang kelimanya itu tes, lihat apakah solusi berhasil dengan baik melalui pengumpulan data dan menganalisis data serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Jadi sudah di-create, dites apakah memang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Kemudian improve, lakukan penyesuaian untuk meningkatkan solusi dan uji lagi. Jika memang masih belum berhasil,
Jika memang masih belum berhasil, maka peserta didik kita diharapkan mulai dari AKS lagi. Nah, inilah yang membedakan project dalam STEM dengan prakarya ya tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Ari. Di mana ketika ada sebuah project atau produk yang kurang sempurna, belum sempurna, maka kita harus bermulai lagi dari awal, bagaimana ditanya lagi, identifikasi lagi masalahnya. Nah, seperti itulah. Ini adalah yang saya ambil dari studiesweekly.com ya. Nah, ini berbagai jenis engineering design proses. Intinya sama ya Bapak Ibu, walaupun langkah-langkahnya sangat banyak, ada berbeda-beda, ada yang sampai ini 12 langkah, tapi intinya sama. Adalah adanya sebuah mulai dari ASK, ya, kemudian ada imagine, ada plan, ada create, test, kemudian ada improve lagi, itu sama semuanya. Kemudian ini adalah salah satu proyek yang saya kemarin kirimkan, yaitu One Power Cell Card. Nah, lesson plan yang saya buat ini adalah untuk siswa-siswi saya 4, khususnya yaitu di semester 2, dengan alokasi waktu 5 kali 35 menit. Nah, panduannya ini. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan kita tentang sains dan matematika, teknologi, serta proses desain untuk membuat mobil layar yang dapat melaju menggunakan tenaga angin. Jadi ini panduan pertanyaan yang saya buat di lesson plan yang saya rancang kemarin. Selanjutnya, KD mana saya gunakan karena ketika kita melakukan pembelajaran STEM, intinya adalah bahwa siswa-siswa kita itu sudah memiliki pengetahuan prasyaratnya, memiliki pengetahuannya. Jadi ketika pembelajaran STEM-nya itu kita lebih menekankan kepada KD keterampilan ya. Jadi yang saya ambil di sini adalah KD keterampilannya Bapak Ibu. Di mana tipenya adalah jika laporan hasil pengamatan dan penelusurasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Dan KD matematikanya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi, yaitu persegi panjang, segi dan di mana tujuan dari pembelajarannya adalah melalui kegiatan eksplorasi, diskusi, percobaan, dan perancangan One Power Cell Card, siswa dapat mengubah benda diam menjadi bergerak berdasarkan konsep luas bangun datar. Jadi intinya Bapak Ibu. Nah, keterkaitan STEM-nya apa sih Bapak Ibu? Nah, pertama dari sainsnya, yaitu sainsnya berarti nanti siswa-siswa kita itu menentukan perubahan energi angin. Yang kedua dari teknologinya itu karena berupa alat-alat dari menggunakan sedot. Ini merupakan hasil teknologi, bukan Bapak Ibu. Jadi teknologi itu tidak melulu tentang media-media digital ya, tapi sedotan, tutup botol, origami, dan gunting pun ini merupakan hasil dari teknologi. Kemudian dari engineering-nya itu sendiri, yaitu berarti nanti peserta didik kita mampu mendesain dan merekayasa One Power Cell Card yang mampu melaju dengan cepat dan lama. Itu harapannya. Kemudian dari segi matematikanya, memahami berbagai bentuk dan luas bangunan. Nah, kemudian hubungan desain rekayasanya yaitu siswa menggunakan matematika dan sains untuk merancang dan membuat mobil layar. Kemudian siswa menguji One Power Cell Card berulang kali menggunakan kriteria keberhasilan, luas bangun datar, dan kendala yang dirumuskan dengan jelas. Jadi nanti anak itu dari engineering itu ketika sudah membuat One Power Cell Card-nya tidak berhenti sampai di situ, tapi dia juga harus melakukan uji keberhasilannya. Apakah memang One Power Cell Card-nya bisa melaju dengan lurus dan cepat, kemudian dengan berbagai jenis layar yang digunakan, manakah layar yang terbaik yang memang bisa digunakan untuk One Power Cell Card. Sehingga pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik kita adalah pertama, energi alternatif dan luas bangun datar. Alat dan bahannya ini ya Bapak Ibu, adalah alat bahan yang bisa ditemukan sangat mudah di sekitar peserta didik, bahkan kita menggunakan bahan-bahan yang bekas. Di mana bahannya ada sedotan plastik, ada karton dus, tutup botol, tusuk sate, kertas origami, selotip, gunting, dan kipas angin. Ini kipas angin ini bisa digunakan kalau misalnya menggunakan sistem luring, berarti bisa digunakan untuk sabun plastik.
Aktivitas pembelajarannya sama, pertamanya pendahuluan diawali dengan persepsi, motivasi, dan penjelasan pembelajaran. Kemudian dari di kegiatan inti, permasalahan yang saya ambil adalah ini Bapak Ibu. Di beberapa daerah itu sedang terjadi, kemarin itu kan sedang terjadi angin besar ya, di mana kita harus memberikan bantuan logistik dengan dengan cepat dan bisa memuat banyak. Oleh karena itu kita harus mampu membuat mobil yang mampu menghindari polusi, sehingga dan karena tadi sedang terjadi angin besar, oleh karena itu kita harus memanfaatkan energi angin tentunya. Nah, oleh karena itu nanti anak-anak setelah mempunyai LK itu adalah mengidentifikasi masalah, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan dan untuk memahami permasalahan yang lebih baik tentunya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan brainstorming ide-ide bersama teman-teman dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, memilih salah satu ide yang dirancang untuk membuat solusi. Yang keempat, mempersiapkan dan mengatur bahan-bahan, jadi bahan mana yang akan digunakan sebagai rodanya, bahan mana yang digunakan sebagai layarnya, bahan mana yang digunakan untuk dasarnya, kemudian menentukan bentuk layar dan luasnya. Kemudian mereka mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi mobil layar yang mereka buat. Mereka tentukan kekuatan dan kelemahannya. Lalu yang terakhir adalah melakukan penyesuaian untuk meningkatkan solusinya agar mobil perahu layarnya bisa sesuai. Akalah penting ketika kita memberikan sebuah permasalahan itu Bapak Ibu, kita juga memberikan stimulus-stimulus bagaimana dengan beberapa video ini seperti yang saya tampilkan adalah video tentang mobil perahu layar yang dibuat di beberapa negara. Kemudian di akhir penutupnya berarti kita melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika membuat proyek STEM itu kita harus menentukan kriteria, pengukuran, dan batasannya supaya produk yang dihasilkan oleh peserta didik kita itu bisa teruji dengan sebuah teruji secara akurat karena memiliki kriteria yang sama, di mana kriteria bahannya adalah tadi yang sudah disebutkan, alat dan bahannya harus menggunakan alat bahan yang sudah ditentukan. Kemudian kriteria keberhasilannya adalah pertama berarti perahu dapat bergerak minimal 50 cm dan melaju lurus. Gitu. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Berarti mengukur jaraknya dari start perahu layar hingga ke finish dan bisa menggunakan lintasan. Kemudian penilaian yang tentang sainsnya, tentang teknologi, tentang engineering, dan matematika yang mereka pahami. Dan yang kedua dari penilaian sikapnya, observasi diskusi, penilaian diri sendiri, dan penilaian antar teman. Sementara penilaian keterampilannya adalah presentasi hasil diskusi dan keterampilan dalam engineering desain prosesnya, atau keterampilan dalam mengisi lembar kerja yang ditampilkan. Ini saya akan menampilkan lembar kerjanya Bapak Ibu. Nah, ini adalah LK-nya, terlihat ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini nanti bisa, kalau lebih jelas lagi, nanti ditampilkan permasalahannya seperti apa, constraint bahan-bahannya seperti apa. Kemudian di tahap imagine-nya, anak-anak nanti peserta didik kita itu diminta untuk memikirkan ide kreatif untuk membuat perahu layar yang tersedia. Apa bahan yang digunakan untuk alas, kemudian bentuk yang akan dibuat untuk perahu layar itu apa, ukurannya seperti apa. Nih, mereka nanti berpikir di sini, di tahap imagine. Kemudian di tahap desainnya, nah ini mereka membuat desainnya, ya. Buatlah desain St. Paul card yang baik menurutmu, buat keterangan ukuran gambar. Jadi ketika membuat desain gambar ini, peserta didik kita diharapkan menggambar sesuai dengan nanti yang akan itu harus benar-benar dipikirkan di tahap desain ini. Kemudian selanjutnya di tahap build atau membangun ya. Nih, anak berarti sudah mampu membuat Wenfowel cell card yang direncanakan. Tulis langkah-langkah pembuatannya. Nih, kemudian mereka jadi sudah bisa membuat langkah-langkahnya, cara-caranya bagaimana.
Setelah itu dites. Nah, ini cara pengetesannya. Kita ngetes dengan dua tabel pengujian. Yang pertama, kriteria bentuk layarnya. Misalnya kita menggunakan bentuk layar yang persegi, persegi panjang, dan segitiga. Manakah yang lajunya lebih panjang dan lajunya lebih lurus. Kemudian dari luasnya juga kita bisa lihat manakah yang apakah luas juga mempengaruhi terhadap laju one power cell card tersebut gitu ya. Kemudian juga diajukan beberapa pertanyaan sehingga mampu menstimulasi peserta didik kita untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan. Apakah memang perahu layarnya misalnya melaju dengan baik, gitu ya. Kenapa tidak baik? Apa yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Nah, disinilah dibangun keterampilan engineering-nya. Jadi sehingga, anak bisa mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Oh iya, perahu saya misalnya tidak bisa melaju cepat karena rodanya mungkin tengah, atau misalnya layarnya kurang besar, atau layarnya bentuk layarnya kurang simetris, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa marilah kita sama-sama ya Bapak Ibu, jadilah guru yang reflektif, mengajar dengan penuh inovatif, bukan untuk berkompetitif ya Bapak Ibu, tapi mari kita saling berkolaboratif. Bersama STEM Holic Community, kita pasti bisa berprestasi, bukan sekedar meningkatkan gengsi, tapi untuk mencerdaskan siswa-siswi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.